Halo Sobat Mister, berikut Top 5 dengan sejumlah informasi kami hadirkan baik dari daerah hingga mancanegara. Sebanyak 7.000 kardus atau 75 ton minyak kita sengaja ditahan atau tidak diedarkan oleh produsen atau distributor. Temuan yang dilakukan tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara ini sebagai dugaan yang menyebabkan langkanya minyak kita di pasaran. Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara melakukan sidak terkait kelangkaan minyak kita ke produsen atau distributor minyak goreng di Medan pada Senin 13 Februari 2023. Dari hasil sidak tersebut menemukan minyak kita sebanyak kurang lebih 75 ton atau sekitar 7.000 kardus bertengger di gedung PT Yorgo Anugerah Nusantara atau PT Yargo Jawara Retail di Jalan Brigjen Jainid Hamid, Kecamatan Medan Johor, Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kepala Biro Perekonomian Setda Prop Sumut Naslindo Sirait dari hasil wawancara tim diduga minyak kita sengaja ditahan atau tidak diedarkan oleh produsen atau distributor. Awalnya pihak perusahaan Yargo tidak mengakui bahwa mereka ada memproduksi atau mendistribusikan minyak kita. Namun setelah dicek di gudang ternyata didapati adanya minyak kita dalam gudang mereka. Minyak kita tersebut ternyata sudah diproduksi sejak November dan Desember 2022. Akan tetapi hingga ditemukan tanggal 13 Februari 2023, minyak goreng subsidi tersebut nyatanya belum didistribusikan. Temuan ini akhirnya memperkuat adanya kelangkaan minyak kita di pasaran yang membuat inflasi month to month. Pada Januari 2023 di Sumatera Utara, salah satunya andil minyak goreng. Atas temuan ini sudah dilakukan pemeriksaan di lapangan dan selanjutnya tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara menyerahkan temuan itu kepada PPNS Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan KKPU Kanwil 1 Medan untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adanya temuan ini, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengimbau kepada seluruh produsen dan distributor minyak goreng agar menjalankan penugasan yang diberikan pemerintah dan menjalankan perdagangan minyak goreng sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun PT Yorgo Anugerah Nusantara atau PT Yargo Jawara Retail angkat bicara. Melalui pengacaranya, Refman Basri SHMBA membantah soal adanya kabar perusahaan tidak pernah melakukan produksi kemasan minyak kita. Pihaknya mengaku tidak pernah melakukan penjualan minyak kita dengan sistem bubbling, program margarin. Terkait dengan tidak mengedarkan minyak pada Januari 2023, sebelumnya BPOM mengeluarkan SK relaksasi nomor 94 tahun 2022 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 tentang boleh mengedarkan minyak kita tanpa SNI dan logo halal. Sementara izin edar pertama tanpa logo halal dan SNI dikeluarkan BPOM tanggal 3 Agustus 2022 dan izin halal terbit 27 September 2022. Di Januari sisa stok minyak kita 7.000 kotak tidak bisa didistribusikan karena masa relaksasi sudah berakhir dan revisi desain kemasan dengan logo halal dan SNI belum disetujui pengajuan oleh BPOM. Sementara itu, Polda Sumatera Utara mengaku tidak menemukan adanya kegiatan penimbunan minyak goreng merek minyak kita yang dilakukan oleh PT Yorgo Anugerah Nusantara. Tim Satgas Pangan dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara langsung melakukan penyelidikan. Produsen dan distributor minyak kita itu mengaku menunggu izin dari BPOM untuk mendistribusikan minyak goreng tersebut. Terminal Tanjung Pinggir Kota Pematang Siantar diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu. Namun banyak yang pesimis terminal ini bisa dimaksimalkan sebagaimana mestinya, mengingat sudah 2 kali terminal ini gagal dioperasikan. Terminal Tanjung Pinggir di Kota Pematang Siantar telah diresmikan Presiden Joko Widodo bersamaan dengan Terminal Amplas Kota Medan. Seiring dengan peresmian tersebut, pihak Kementerian Perhubungan telah menyampaikan permohonan dukungan pengelolaan terminal kepada pihak pemerintah Kota Pematang Siantar. Permohonan dukungan yang pertama adalah agar akses jalan dari simpang AMD di Jalan Medan menuju terminal harus diperbaiki. Kedua, LPJU atau lampu penerangan jalannya diaktifkan karena mati total. Dan ketiga, agar akses jalan dari terminal menuju Jalan Pendeta J. Wismar diperbaiki. Yang keempat, agar pol-pol yang ada di perluasan diplotkan di Terminal Tanjung Pinggir. Permohonan dukungan poin yang pertama, kedua dan ketiga mendapat respon yang baik dari para awak bus. Namun poin yang keempat masih dinilai kurang pas. Seperti disampaikan Mandor Karya Agung Henry Sinaga, ia berharap fasilitas yang ada di dalam terminal itu juga harus dibenahi seiring dengan perbaikan akses jalan masuk dan keluar. Hal senada juga disampaikan Mandor Bus El Divo M. Damani. Ia ragu kalau angkutan yang ada di perluasan ini dipindah ke sana, semua dikhawatirkan tidak nyaman karena terlalu padat dan bukan tidak mungkin menimbulkan kesemrautan. Pada kesempatan itu, Damani berharap agar penerapan peraturan dan pengoperasian Terminal Tanjung Pinggir harus tegas. Ketika disinggung mengenai pengoperasian terminal di Kota Pematang Siantar yang sudah 2 kali gagal,
Menurut Damani, ia menyarankan agar jalan lingkar luar atau Outer Ring Road segera diselesaikan pembangunannya. Pihak pengelola terminal juga diharapkan mampu menciptakan rasa nyaman kepada setiap warga yang datang ke terminal, serta menyiapkan pos polisi. Sebanyak 18 proyek bencana di Kota Pematang Siantar yang dikerjakan di Dinas PUTR kini menuai persoalan. Pasalnya 18 proyek bencana itu dikerjakan tanpa SK penetapan tanggap darurat. Sebanyak 18 proyek penanggulangan bencana senilai sekitar 6 miliar rupiah di Kota Pematang Siantar disinyalir tanpa surat keputusan atau SK Kepala Daerah. Proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang atau PUTR itu terkait penetapan tanggap darurat. Saat ini menjadi polemik karena terkait masalah pembayaran. Akibatnya saat ini proses pembayaran proyek disinyalir menjadi terkatung-katung mengingat tidak adanya SK tersebut. Informasi diperoleh dan berdasarkan penelusuran, salah satu dari 18 proyek penanggulangan bencana itu terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat. Sesuai pantauan, proyek tersebut telah selesai dikerjakan. Sayangnya pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas PUTR Dedi T. Setiawan sepertinya enggan memberikan tanggapan terkait kebenaran informasi tersebut dan tentang pengerjaan proyek. Kepala Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematang Siantar, Agustian BL Sihombing mengaku kurang jelas dengan 18 kegiatan tahun lalu. Kabid RR Guntur Damani tidak membantah informasi tersebut. Saat ditanya mengapa proyek penanggulangan bencana tersebut tidak dikerjakan oleh BPBD, ia hanya memberikan gambaran dengan memberikan perbandingan pengerjaan proyek tahun sebelumnya. Ia mengaku tahun 2021 pernah pengerjaan demikian yang dikerjakan oleh Dinas PU, satu karena memang keterbatasan SDM. Ia mengakui seharusnya proyek penanggulangan bencana tidak bisa dikerjakan tanpa adanya SK Kepala Daerah. SK tersebut merupakan dasar hukum. Di tempat yang terpisah dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut, PLT Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Pematang Siantar, Ari Sembiring, tak bisa menjawab dengan pasti. Sementara Kepala Inspektorat Kota Pematang Siantar, Heri Okstarizal, yang dikonfirmasi Mister, mengatakan bahwa sampai saat ini belum menerima pelaporan dan pengaduan terkait 18 pekerjaan proyek bencana yang belum dibayar pada BPBD Kota Pematang Siantar dan tidak mengetahui. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo divonis hukuman mati, namun vonis yang dinilai mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum justru menjadi ancaman pula dengan munculnya KUHP baru, pasal 100 yang mengisyaratkan hukuman mati tersebut bisa dicabut. Mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim ini lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum, yakni hukuman seumur hidup. Selain Verdi Sambo, Putri Chandrawati, istri sang jenderal, juga divonis 20 tahun penjara. Ricky Rijal divonis 13 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara. Hukuman tersebut diberikan 2 kali lipat dari tuntutan jaksa, sedangkan sang justice kolaborator Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Meski vonis hakim terhadap Verdi Sambo cukup membuat terdakwa dan keluarga terkejut, namun tidak sedikit yang menganggap putusan hakim itu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat terdakwa Verdi Sambo merupakan seorang jenderal yang tega menghabisi nyawa ajudannya sendiri dengan cara yang sadis, serta sejumlah alasan lain yang tega melibatkan sejumlah anak buah dan petinggi di kepolisian terlibat dalam persekongkolan. Di sisi lain, hukuman mati yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Selatan merupakan hukuman yang kali pertama dilakukan terhadap seorang jenderal di Indonesia. Pun demikian, Menko Polhukam Mahfud MD menilai vonis mati yang diberikan kepada Verdi Sambo telah tepat karena menurut ancaman maksimal untuk pembunuhan berencana itu memang hukuman mati. Menurut Mahfud MD, hukuman dapat dikurangi jika ada sikap-sikap yang meringankan. Namun dalam kasus Verdi Sambo, dia menyebut tidak ada hal meringankan berdasarkan temuan hakim. Namun kepuasan masyarakat tampaknya harus dihantui dengan disahkannya undang-undang baru. Di pasal 100 KUHP baru dinyatakan bahwa eksekusi mati baru dapat dilakukan setelah masa percobaan 10 tahun. Jika dalam 10 tahun terpidana berkelakuan baik dan menyesali perbuatannya, maka hukuman mati diganti dengan penjara seumur hidup. KUHP baru ini akan berlaku 3 tahun sejak disahkan. Artinya baru bisa dipakai pada 2026. Pasal 100 KUHP baru ini ramai diperbincangkan di media sosial menyusul putusan hakim terhadap Verdi Sambo tersebut. Ketakutannya adalah dengan kelihayannya bukan tidak mungkin hukuman masih bisa diperjualbelikan. Mantan jenderal berbintang 2 ini bukan tidak mungkin akan diringankan hukumannya menjadi penjara seumur hidup atau pidana sementara waktu. Pasal 100 KUHP ini tampaknya menjadi duri. Banyak yang mengkhawatirkan pasal ini menjadi pasal karet dan surat berkelakuan baik menjadi surat sakti yang keberadaannya bisa menjadi bumerang karena bukan tak mungkin bisa diperjualbelikan.
Malaysia menemukan kampung warga negara Indonesia ilegal. Mereka tinggal di hutan pedalaman Nilai Negeri 9. Diperkirakan puluhan kepala keluarga ini sudah bermukim bertahun-tahun. Direktur Badan Imigrasi Negeri 9 Kenneth Tan Ai Kiang, Malaysia mengatakan timnya merazia puluhan warga negara Indonesia di sebuah perkampungan yang terletak di area pedalaman. Ia menuturkan pihak berwenang harus berjalan sekitar 1,2 km ke dalam hutan sebelum bisa mencapai kampung WNI ilegal tersebut. Malaysia menahan setidaknya 67 warga negara Indonesia tanpa dokumen perjalanan legal di area pedalaman Nilai Negeri 9. Kampung WNI ilegal itu seakan telah berada bertahun-tahun lamanya, sebab Kenneth menuturkan setibanya di kampung itu ia dan timnya menemukan beberapa fasilitas seperti sekolah dengan kurikulum Indonesia. Kampung itu didukung beberapa generator yang berada di tempat terpencil. Pihak berwenang Malaysia mengetahui kehadiran para warga negara Indonesia di hutan itu usai mendapat informasi dari masyarakat setempat yang khawatir akan keselamatan mereka. Sejumlah warga lokal dilaporkan sudah merasa tidak aman dengan kehadiran puluhan warga negara Indonesia tersebut. Sejak mendapat informasi itu, Kenneth menuturkan pihak berwenang telah melakukan pemantauan terhadap kampung tersebut selama beberapa waktu sebelum memutuskan melakukan penggerebekan. Kenneth mengatakan para WNI yang ditangkap berusia antara 2 bulan hingga 72 tahun. Secara rinci, 11 orang merupakan laki-laki, 20 perempuan, dan sisanya anak-anak. Selama operasi berlangsung, Kenneth menerangkan beberapa orang kabur sementara lain bisa tertangkap. Beberapa WNI itu juga sempat melawan tetapi bisa dikendalikan. Tak hanya menangkap, otoritas Malaysia juga menemukan senjata tajam seperti tombak dan parang. Diduga mereka memilih area pemukiman itu untuk menghindari penangkapan. Ada juga jerat logam di mana-mana dan anjing liar yang menimbulkan risiko tinggi cedera pada tim. Para WNI ilegal tersebut akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, Undang-Undang Paspor, dan Aturan Imigrasi. Mereka kemudian dikirim ke depo imigrasi di Lenggeng. Imigrasi juga akan menyelidiki apakah pemukiman itu dibangun di atas milik pribadi atau jika mereka telah merambah tanah milik negara. Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono di Kuala Lumpur mengatakan Indonesia tidak mempersoalkan masalah penegakan hukum kepada para WNI ilegal itu karena masalah ini merupakan kedaulatan Malaysia. Namun Hermono mengatakan Indonesia meminta agar dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan aspek-aspek lain, yaitu aspek hak asasi manusia. Apalagi ada anak-anak yang secara internasional dilindungi oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan juga ada Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Demikian Top 5 Mister TV, nantikan terus informasi terhangat dari kami. Saya Vanessa Marpaung, sampai jumpa.